Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Leonardo Petra Reviali, NIDN 1224079001. Saya merupakan dosen pada program studi informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk melakukan penjelasan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keamanan Data. Dalam melakukan penjelasan terhadap mata kuliah Keamanan Data ini, saya melakukan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi kepada mahasiswa. Kedua, Interaction merupakan proses interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ialah Assessment, merupakan penjelasan terkait dengan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi dan kinerja dari setiap mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang deskripsi mata kuliah Keamanan Data ini. Mata kuliah Keamanan Data ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester genap dengan kode mata kuliah 302212. Untuk mata kuliah Keamanan Data ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep kriptografi. Konsep kriptografi merupakan ilmu atau seni yang mempelajari tentang bagaimana menjaga kerahasiaan suatu data. Di dalam mempelajari kriptografi, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan terkait dengan konsep pengamanan terhadap suatu data ataupun pesan dan informasi. Kriptografi saat ini sangat sering dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja dalam proses transaksi keuangan di bank, di ATM, ataupun transaksi secara online. Misalkan ketika dalam melakukan proses e-commerce melalui jaringan internet, kemudian proses komunikasi dengan menggunakan jaringan seluler ataupun smartphone, bahkan hingga sistem keamanan negara selalu berhubungan dengan kriptografi. Untuk alasan itulah, kriptografi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap mahasiswa agar mereka dapat mendapatkan suatu pemahaman dan keterampilan dalam ilmu kriptografi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses capaian pembelajaran dari mata kuliah Keamanan Data. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dengan pengamanan data dan informasi yang baik. Yang kedua, mahasiswa memahami berbagai teknik pengamanan pesan atau message security. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat program aplikasi untuk tujuan keamanan pesan. Selanjutnya, kita akan melihat tentang sistem pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah Keamanan Data ini. Untuk sistem pembelajaran yang dipakai, menggunakan kombinasi pembelajaran secara daring dan luring. Untuk pembelajaran secara daring, menggunakan jenis sinkronus dan jenis asinkronus. Untuk jenis sinkronus, menggunakan Zoom Meeting, dan untuk jenis asinkronus menggunakan Google Classroom. Kemudian, untuk jenis pembelajaran secara luring, dilakukan secara tatap muka di kelas dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Berikutnya, untuk metode pembelajaran yang dipakai dalam materi kuliah Keamanan Data ini ialah metode ceramah, diskusi, latihan, kuis, tugas take home, serta tugas proyek. Ceramah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pemaparan terhadap konsep pembelajaran yang dipelajari sesuai dengan RPS yang sudah ditetapkan. Yang kedua, untuk diskusi, tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar secara interaktif pada mahasiswa berdasarkan pengalaman belajar di kelas yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian, untuk latihan digunakan dengan tujuan memberikan latihan dalam menyelesaikan soal-soal terkait materi yang sudah diajarkan. Dan untuk kuis mempunyai tujuan untuk menarik perhatian siswa agar lebih berfokus dan serius dalam mengikuti pemaparan materi ataupun diskusi di kelas maupun secara virtual melalui platform Zoom Meeting. Dengan menggunakan kuis sekaligus merupakan evaluasi terhadap penguasaan
dari materi yang sudah diberikan. Untuk kuis yang biasanya diberikan menggunakan platform Quizizz dan Kahoot dengan tujuan memberikan nuansa pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, serta menghibur bagi setiap mahasiswa. Serta mahasiswa juga dapat secara langsung melihat perolehan skor nilai dari hasil kerja mereka. Kemudian yang berikutnya ialah tugas proyek. Tugas proyek ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dalam membangun atau membuat suatu proyek ataupun aplikasi sesuai dengan ketentuan proyek yang ditugaskan. Dan untuk tugas take home dimaksudkan agar mahasiswa mempunyai waktu belajar lebih di luar jam belajar di kelas. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran di kelas mata kuliah keamanan data, ada 9 materi yang disampaikan, yaitu yang pertama, tentang pengantar kriptografi, yang kedua, serangan terhadap kriptografi, yang ketiga, landasan matematika, yang keempat, algoritma kriptografi klasik, yang kelima, algoritma kriptografi modern, yang keenam, kriptografi kunci publik, yang ketujuh, tanda tangan digital, yang kedelapan, kriptografi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kesembilan, steganografi dan watermarking. Selanjutnya, kita akan melihat tentang sistem penilaian yang dipakai dalam mata kuliah keamanan data. Di dalam melakukan penilaian, terdapat 3 unsur penilaian yang dipakai, yaitu unsur sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk unsur penilaian sikap, mempunyai beberapa komponen, diantaranya kepribadian dengan bobot 5%. Penilaian kepribadian menekankan pada aspek kesantunan, kejujuran, percaya diri, disiplin, rasa ingin tahu, serta tanggung jawab. Kehadiran untuk setiap mahasiswa dalam mata kuliah keamanan data minimal 80%. Jikalau kehadiran tidak memenuhi ketentuan, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri atau secara otomatis mendapatkan nilai E. Kemudian, untuk komponen keaktifan dengan bobot 5%. Yaitu memberikan penilaian terhadap keaktifan mahasiswa di kelas dalam proses interaksi dengan mahasiswa lain maupun dengan pengajar. Selanjutnya untuk unsur penilaian keterampilan dengan komponen tugas proyek atau aplikasi dengan bobot 10% yang terdiri dari proyek pembuatan program aplikasi yang akan ditugaskan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pengajar. Kemudian untuk unsur penilaian pengetahuan dengan komponen yang pertama ialah kuis dengan bobot 10%. Itu terdiri dari kuis terhadap materi kuliah yang dilakukan biasanya setelah sesi kelas. Jadi kuis ini akan diberikan setelah materi selesai diberikan. Tugas dengan bobot 10%, yang dimaksudkan dengan tugas di sini ialah tugas yang akan diberikan untuk dikerjakan di luar jam kelas. Kemudian selanjutnya ialah ujian tengah semester dengan bobot 25% yang akan terdiri dari materi-materi yang sudah diberikan sebelum UTS ini dilaksanakan. Dan yang komponen terakhir dari unsur penilaian pengetahuan ialah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30% yang terdiri dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan melihat cuplikan video pembelajaran yang sudah disiapkan. Oleh karena itu, selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, di saat ini kita akan masuk materi steganografi dan digital watermarking. Hari ini merupakan pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester. Dan untuk itu, saya mengharapkan semuanya untuk berfokus pada materi yang saya sampaikan. Dan di akhir sesi pembelajaran hari ini akan diadakan kuis. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar istilah steganografi? Menurut saya sih steganografi macam pesan rahasia sih, Pak. Oke, pesan rahasia. Untuk jawaban dari Renal kita simpan dulu. Ada pendapat lain? Ya Pak, kalau menurut saya steganografi itu sebuah cara untuk menulis pesan tersembunyi yang cuma
pengirim dengan penerima yang tahu saya, Pak. Oke, jadi yang disampaikan oleh kedua teman tadi tidak ada yang salah. Nanti kita lihat di dalam materi secara jelas. Kita lihat di sini ada contoh prisoners problem. Nah, bagaimana caranya supaya si Alice dan si Bob bisa melakukan komunikasi secara aman dan rahasia. Ini kita lihat bahwa pesan rahasia dari Alice ke Bob ini nantinya si Fred akan berusaha untuk melakukan proses penyadapan, sehingga si Alice dan si Bob harus memikirkan bagaimana mekanisme apa yang dipakai untuk membuat komunikasi mereka menjadi aman. Oke, kita lihat berikutnya. Alternatif yang pertama, yaitu dengan melakukan proses enkripsi. Ada yang masih ingat proses kriptografi? Kalau menurut beta, enkripsi itu mengubah plain text menjadi ciphertext, Pak. Nah, alternatif yang pertama dengan melakukan proses enkripsi, otomatis pesan rahasia lari jam 1 akan diubah menjadi dapat dilihat pada layar kalian. Nah, di situ ada pesan yang sudah dienkripsi menjadi ciphertext. Nah, ciphertext ini apakah dapat dipahami maksudnya atau maknanya? Tidak dapat, Pak. Ya, tidak dapat dimengerti. Sehingga untuk menyamarkan hasil komunikasi tersebut tidak sampai dicurigai oleh pihak luar atau pihak ketiga atau dalam hal ini si Fred, yaitu dengan melakukan alternatif kedua. Jangan menyembunyikan pesan rahasia tersebut ke dalam pesan lain. Dengan metode tersebut lebih efektif. Karena apa? Karena pihak ketiga atau si Fred tidak akan curiga. Information hiding dengan steganografi ini dipercaya lebih efektif karena tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak luar. Sehingga dari pihak luar dia tidak dapat mencerna ataupun mencuri informasi. Nah, untuk pesan atau message atau media di dalam steganografi ini ada beberapa. Yang pertama ialah teks, yang kedua ialah audio, yang ketiga ialah gambar atau image atau citra. Nah, yang terakhir ialah video. Oke, untuk media-media yang tadi sudah disebutkan nantinya akan dipakai di dalam proses steganografi. Nah, berikutnya untuk properti-properti yang ada pada steganografi ialah yang pertama ialah embed message atau hidden text, merupakan pesan yang disembunyikan. Yang berikutnya ialah cover text atau cover object, ialah pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embed text atau embed message, atau istilahnya hidden text. Nah, yang ketiga ialah stego object atau stego text, ialah pesan yang sudah berisi embed message. Dan yang terakhir ialah stego key, ialah kunci yang dipergunakan untuk melakukan penyisipan pesan dengan melakukan ekstraksi pada stego text. Nah, ini merupakan contoh pesan rahasia yang tadinya lari jam 1 akan mengalami proses steganografi. Jadi misalnya lari jam 1 itu nantinya akan di-embed ke dalam media lain. Media lain ini bisa macam-macam, bisa dalam teks, bisa berupa image, sound, dan video. Nah, di sini contohnya kita menyisipkan dalam media teks. Lari jam 1 itu nanti disisipi di dalam kata atau kalimat yang lain agar dapat menyamarkan pesan. Untuk cover teksnya berarti kita harus memilih teks, kata, atau kalimat yang nantinya akan kita sisipkan dari hidden message. Nah, biasanya contohnya di sini bisa kita sisipkan di awal atau di akhir. Nah, di sini kita pakai contoh yang di awal. Hidden text-nya lari jam 1. Stego text-nya lupakan asal rumor itu, jaga matamu sehat atau turunkan ubanmu. Oke, selanjutnya steganografi ini dianggap bukan sebagai pengganti kriptografi, tetapi lebih condong sebagai pelengkap kriptografi. Mengapa? Karena jenis pengamanan dengan non kriptografi mempunyai kelemahan yaitu menimbulkan kecurigaan. Oke, tujuan dari kriptografi agar pesan itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dibaca. Namun untuk tujuan dari steganografi menghindari kecurigaan, sehingga steganografi ini dia lebih aman, lebih safety. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan latihan. Buatlah pesan stegotext untuk menyembunyikan pesan rahasia. Jadi pesan rahasia di sini ialah serbu nanti malam. Jadi ada dua ketentuan dalam pengerjaan tugas, yaitu yang pertama disembunyikan sebagai huruf awal setiap kata.
Dan yang kedua, disembunyikan sebagai huruf akhir setiap kata. Saya memberikan waktu 5 menit dari sekarang. Oke, untuk latihan yang tadi ditugaskan, apakah sudah bisa dibahas bersama? Bisa, Pak. Coba Michelle bisa jelaskan untuk tugas yang sudah dikerjakan. Ya, silakan Michelle. Baik, terima kasih, Pak. Untuk nomor pertama, yang ketentuan disembunyikan sebagai huruf awal setiap kata. Untuk hidden text yang disembunyikan di sini adalah serbu nanti malam, dengan stego teksnya, yaitu siap edarkan ratusan buah untuk naik antar nasi, telur, ikan, makan agar lambung akan masuk. Terima kasih, Pak. Oke, kita buat bersama ya. Oke, ini untuk ketentuan yang pertama ya. Jadi pada ketentuan yang pertama ini, stego teksnya itu nantinya berisi hidden text yang disisipkan pada kata dengan ketentuan disembunyikan sebagai huruf awal. Jadi hidden teksnya ini ialah serbu nanti malam. Jadi setiap awal huruf yang nantinya disisipkan itu nantinya akan memiliki makna. Ya seperti ini ya, yang sudah dikerjakan oleh Michelle. Siapkan, edarkan ratusan buah untuk naik antar nasi, telur, ikan, makan agar lambung akan masuk. Nah, seperti itu akan membuat cover text menjadi lebih efisien, sehingga pihak luar tidak menjadi curiga dengan pesan yang disampaikan bahwa ada hidden message yang diselipkan atau disisipkan. Itu. Nah, yang kedua. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, disembunyikan sebagai huruf akhir setiap kata. Yang saya dapat di sini adalah pedas tempe, getar, Pedas tempe, getar, sebab bangku makan, sebab bang makan, angka lilin berat, kunci lebam berapa, mahal jika seram. jika Seram. seram. Seram, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, jadi seperti itu ya yang sudah dikerjakan. Untuk ketentuan yang kedua, pedas tempe getar sebab bangku makan, angka lilin berat kunci lebam berapa mahal jika seram. Oke, berarti dari sini kalian sudah bisa pahami kan tentang model pengamanan pesan dengan menggunakan steganografi. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat tentang kriteria steganografi yang baik, yaitu yang pertama imperceptible, yang kedua fidelity, dan yang ketiga recovery. Untuk unsur robustness itu tidak terlalu penting dalam steganografi. Mengapa? Karena yang diutamakan dalam proses steganografi ini ialah untuk menghindari kecurigaan. Pak, saya boleh. Ya, silakan. Apakah antar kata dari cover object itu harus berhubungan secara logis atau tidak perlu, Pak? Kayak misalnya yang tadi, makan bak itu kan tidak logis secara, jika dipikirkan secara manusiawi kan orang tidak mungkin makan bangku, Pak. Jadi apakah hal tersebut diperlukan atau tidak, sehingga jangan sampai pihak ketiga menimbulkan kecurigaan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan dari Michelle tadi, semakin baik tingkat kelogisan dari suatu kalimat di dalam stegoteks itu berarti semakin menghindarkan kecurigaan dari pihak luar. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang apakah boleh, ya sebenarnya boleh-boleh saja kalau tidak ada hubungan. Tapi untuk memperkuat teknik steganografi yang kita pakai, ada alangkah baiknya bahwa kita menggunakan stegoteks yang memang memiliki keterkaitan antar kata dalam kalimat yang mempunyai arti yang logis. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan masuk dengan metode digital watermarking. Nah, di sini kita akan lihat dokumen-dokumen digital dengan format seperti citra atau image, audio, video, ataupun teks dapat dilakukan proses modifikasi atau penggandaan. Nah, kemudian data-data tersebut secara mudah juga dapat didistribusikan menggunakan jalur internet. Nah, di dalam proses distribusi, kemudian proses perlindungan terhadap dokumen-dokumen digital tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme yang mengatur tentang perlindungan terhadap kepemilikan atau hak cipta atau copyright, dan suatu metode yang nantinya dapat melindungi data-data digital tersebut dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, solusi yang bisa digunakan di dalam menjawab pertanyaan tersebut ialah digital watermarking. Nah, digital watermarking merupakan suatu proses penyisipan watermark yang mempunyai tujuan untuk menyatakan kepemilikan suatu data multimedia. Untuk watermark sendiri biasanya itu dalam bentuk teks atau logo atau data biner atau barisan bilangan real. Nah, watermarking ini merupakan suatu aplikasi steganografi. Nah, digital watermarking dia berbeda dengan watermark konvensional. Jadi misalkan pada gambar di sini ya ada gambar dokumen digital berupa media citra yang nanti disisipi watermark. Jadi medianya media digital, watermarknya juga watermark digital. Seperti itu. Nah, dalam prosesnya, watermark itu nantinya akan mengalami beberapa proses. Yang pertama, data digital. Ya, di sini dilihat data digital sebagai original word. Nantinya akan diberikan watermark. Di sini ada message. Ya, message ini merupakan suatu watermark. Nantinya akan dimasukkan ke dalam watermark embedder. Dia akan melakukan proses penyisipan hasil karya digital ini di dalam data digital yang akan dilindungi. Nah, kemudian setelah melakukan proses penyisipan atau embedding, nantinya akan menghasilkan suatu data berwatermark. Dalam hal ini, datanya berupa data citra digital. Kemudian selanjutnya akan dideteksi, dari pihak penerima akan dideteksi. Nah, sekarang kita lihat untuk perbedaan steganografi dan watermarking. Ya, jadi watermarking ini merupakan salah satu aplikasi dari metode steganografi. Namun ada perbedaannya. Pada steganografi, dia mempunyai tujuan mengirim pesan yang bersifat rahasia tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara tujuan dari watermark itu sebagai perlindungan copyright, sebagai pembuktian kepemilikan. Ya. Yang kedua ialah persyaratan dari steganografi ini aman, sulit dideteksi, kemudian sebanyak mungkin dapat menampung pesan. Kalau syarat dari watermarking, terdapat syarat robustness yang tidak ada pada syarat steganografi. Paham ya? Kemudian untuk komunikasi. Komunikasi itu point to point. Jadi antar pengirim dan penerima itu aja. Tidak ada orang lain di situ. Nah, komunikasi dalam watermark itu one to many. Satu orang saja yang taruh watermarknya. Dia boleh diperbanyak, boleh dikopikan, namun tidak boleh diganti. Penciptanya siapa, yang membuat dokumennya itu siapa. Nah, kemudian untuk media penampung pada steganografi ini yang paling membedakan menjadi ciri khasnya, media penampung pada steganografi itu tidak mempunyai arti apa-apa atau meaningless. Sementara pada watermarking, media penampung justru yang diberi proteksi. Jadi watermark itu tidak rahasia, yang diberi proteksi itu malah cover objeknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di sesi quiz. Dan dalam sesi kuis ini akan menggunakan platform Quizizz. Pengerjaan kuis diharapkan dikerjakan secara cepat dan tepat agar mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, baik. Silakan join sambil menunggu teman-teman yang lain join. Diharapkan mengerjakan dengan cepat dan tepat. Oke, silakan dimulai.
Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di ujian akhir semester di minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak.